Ya, kembali lagi bersama saya Panji, dan di video kali ini saya akan menjelaskan software-software yang saya gunakan untuk recording dan juga termasuk editing. Sebenarnya yang paling pertama adalah software yang saya gunakan karena saya menggunakan mayoritas di awal-awal ya, terutama mayoritas menggunakan handphone. Itu kamera bawaannya tidak bisa mengambil input dari eksternal kamera, makanya saya menggunakan aplikasi tambahan, yaitu saya menggunakan aplikasi Open Camera. Di aplikasi Open Camera itu saya bisa set sih inputnya mau dari external mic atau mau dari internal mic atau bawaan handphone. Makanya itu sebenarnya yang paling simple, karena kan menggunakan seperti yang saya bilang di video sebelumnya, saya mayoritas menggunakan mikrofon clip on yang dual mic kayak gitu. Jadi itu sih software pertama yang saya gunakan untuk recording ya kayak gitu. Kalau untuk recording lainnya dan juga editing, saya akan jelaskan juga di video ini. Nah, aplikasi pertama yang saya gunakan untuk recording yang pertama adalah aplikasi bawaan dari Mac, yaitu GarageBand ya. Saya seneng banget pakai GarageBand karena ini relatif sangat mudah gitu ya. Jadi tinggal kita open saja kalau di Mac gitu ya, kita tinggal open aplikasi GarageBand-nya. Nah, ini adalah recording saya yang terakhir di golongan Sufi ya, yaitu membahas tentang film Hello Ghost. Tinggal kita gini caranya ya, tinggal kita new project, kita open new project. Lalu tinggal kita pilih nih audio input kita. Sebenarnya aplikasi GarageBand ini bisa digunakan untuk macam-macam ya, bukan cuma untuk recording voice aja, tapi juga untuk instrumen dan lain-lain kayak gitu. Kita pilih yang audio saja, yang mikrofon saja gambarnya, lalu inputnya input 1, create, dan tampilannya akan seperti ini. Ini kalau mau diatur-atur audio controllernya atau kompresornya atau digital mixernya teman-teman bisa atur di sini. Kalau teman-teman nggak mau atur atau bingung aturnya, ya udah tinggal jalankan apa adanya. Mac sebenarnya, kelebihan Mac itu sebenarnya sangat memudahkan penggunanya sih. Jadi standar bawaannya saja sudah cukup bagus kayak gitu. Ini tinggal kita set di sini, lalu klik record. Kalau kita klik record, nanti udah langsung ada waveform dari si audio yang saya omongin ini ya. Ini persis seperti yang saya omongin, audio waveformnya kayak gitu. Jadi tinggal record, lalu ketika sudah selesai stop recordingnya, pause, lalu tinggal export. Klik tombol share lalu export jadi MP3 atau jadi WAV sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau mau diedit lagi silakan, kalau enggak ya bisa langsung edit aja, bisa langsung selesai aja kayak gitu. Aplikasi ini saya gunakan kalau saya hanya butuh audio saja, ataupun kalau saya butuh video dan saya juga kebetulan lagi bawa laptop, spesifiknya saya bawa laptop ini, maka kamera saya setting untuk ngerekam wide angle videonya, lalu mikrofonnya ataupun mic yang saya bawa saya konekkan ke Mac ini dan saya pakai clip on-nya. Jadi ada dua source gitu, source gambar dari kamera, source audio dari Mac secara langsung. Jadi kalau saya kan lebih dulu ngupload ke Spotify-nya ya, atau ngupload audionya dulu dibanding YouTube-nya. Makanya lebih simpel sih kalau pakai Mac ataupun pakai audio terpisah dari gambar. Jadi kalau butuh cepatnya adalah audionya saja, ya udah tinggal share audionya langsung beres kayak gitu. Sedangkan kalau mau editing lagi dengan gambarnya, baru nanti saya sinkronkan antara gambar yang ditempel oleh HP dan audio yang saya rekam terpisah dari aplikasi ini kayak gitu. Itu aplikasi yang pertama yang saya gunakan, atau aplikasi kedua ya kalau Open Camera dihitung. Lalu aplikasi berikutnya yang saya gunakan adalah namanya Audacity. Audacity ini sebenarnya ada juga di Windows-nya. Nanti selain dari yang aplikasi Mac, saya juga akan jelaskan yang di Windows-nya gitu ya. Nah, kalau Audacity ini juga hampir sama mudahnya dengan Mac sih, dengan GarageBand ya. Dan kelebihannya adalah dia juga ada running di Windows, jadinya sebenarnya cukup bagus. Awal-awal tinggal dibuka saja, tampilannya kosong seperti ini, lalu tinggal pilih sumber mikrofonnya gimana, mau apakah sumber mikrofonnya dari, ini dari mixer, yang mana dari audio ini gitu, lalu atau mau built-in mikrofon, outputnya juga bisa kita atur, lalu klik saja tombol rekam.
Ketika udah diklik tombol rekam, nah ini dia juga langsung merekam audio yang saya omongin saat ini kayak gitu. Setelah selesai ya udah klik selesai saja kayak gitu, lalu pause. Lalu setelah itu ya tinggal ekspor saja gitu ya. Sama aja sih seperti yang tadi ya, tinggal teman-teman mau ekspor jadi apa gitu ya, mau MP3, WAV atau yang lainnya kayak gitu. Ini juga sama sih, kalau direkam terpisah ya tinggal atau kalau di kebutuhannya hanya untuk Spotify berarti, atau kebutuhannya untuk audio streaming hanya tinggal saya share ininya saja. Tapi kalau ada kebutuhan gambarnya biasanya saya rekam terpisah seperti itu. Nah, aplikasi lainnya yang saya gunakan juga untuk recording, terutama editing, adalah aplikasi Sony Vegas Pro ya, Sony Vegas Pro 15 persis yang saya gunakan. Cuma yang sebenarnya ini mayoritas saya gunakan Sony Vegas ini untuk editing video maupun audio, karena lebih nyaman aja sih, dan saya lebih familiar terhadap tools-tools yang ada di dalamnya. Cuma mungkin di video ini saya mau jelaskan juga sedikit bahwa sebenarnya sedikit orang atau jarang orang yang mengetahui bahwa sebenarnya Sony Vegas juga seperti Audacity atau GarageBand yang saya jelaskan sebelumnya, bisa juga digunakan untuk recording audio secara langsung. Mungkin itu yang mau saya jelaskan dulu pertama. Cara untuk recording recording audio input di Sony Vegas yang pertama adalah kalian udah buka tampilannya ini, lalu tinggal aja pertama insert audio tracknya. Ya ini adalah audio track biasa yang kalau kita mau editing ataupun apapun, sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk recording. Caranya adalah klik yang di bagian sini, di bagian kirinya, more-nya, lalu klik arm for record. Ketika udah klik arm for record, dia akan keluar tampilan seperti ini untuk kita naruh recordingnya di mana. Kita klik OK saja. Nah, dia jadi udah ada bacaan bar berapa desibel suara kita nih sebenarnya. Jadi udah ada tanda-tanda dia bisa nge-record. Caranya gimana untuk record? Setelah udah muncul setelah klik arm for record tadi di audio track yang teman-teman udah set, tinggal klik icon record atau klik Ctrl R. Setelah teman-teman klik, lalu akan muncul bar audio recordingnya. Ini sama seperti fungsinya, jadi sama seperti fungsi di Audacity ataupun di GarageBand yang tadi seperti saya jelaskan sebelumnya. Dan kalau teman-teman lagi mau record langsung edit, atau saya sendiri sebenarnya ketika saya mau record file tertentu ataupun di audio utama kadang-kadang saya ada miss atau apa, saya perlu take over atau voice over suaranya, saya record di sini karena bisa sekaligus langsung saya edit. Kalau udah selesai ya langsung klik stop aja di recordingnya. Nah, nanti dia akan langsung mau nge-save nama filenya. Kita yesin aja ya, kita dan aja sesuai dengan apa adanya. Nah, dari sini udah kita bisa langsung edit, atau kita mau lakukan apapun terhadap file ini kita bisa lakukan. Kayak gitu sih kurang lebih. Nah, cuman lebih banyak memang daripada recording, Vegas ini lebih banyak saya fungsikan sebagai software editing, baik audio maupun video. Ada banyak sih sebenarnya file yang udah saya edit di sini. Contohnya misalnya ini ya, episode ke-52 gitu ya, ngobrol bisnis episode ke-52, akan saya buka filenya di sini. Nah, kurang lebih nanti hasil editing saya adalah seperti ini. Jadi ada ini yang tadi sebenarnya saya jelasin juga ya, ada sumber video, ini yang barnya warnanya ungu di layar teman-teman. Ini adalah sumber video, sebenarnya sumber video dari handphone, dia juga ada audionya juga, cuman saya mute di sini. Lalu kalau yang di bawah sini adalah ini sumber audio yang saya tangkap, kalau nggak salah ini pakai GarageBand. Jadinya karena ini ada laptopnya ya di tengah di gambar di sini, ini berarti saya biasanya pakai MacBook untuk nge-capture audionya pakai spesifiknya software GarageBand. Jadi sebenarnya ini seperti yang saya bilang tadi, ini ada dua sumber audio sebenarnya, audio dari handphone dan audio dari laptop atau dari aplikasi GarageBand. Cuman salah satunya saya mute karena pastinya tentu saja lebih bagus yang dari GarageBand atau dari MacBook, karena dia langsung koneksi ke mikrofon. Lalu audionya ya tinggal kita inline-kan saja sih, lalu tinggal diedit, sebenarnya lebih mudah untuk ngeditnya. Cuman saya nggak akan jelasin cara ngeditnya di sini karena akan panjang banget. Cuman secara garis besar itu adalah software 3 software utama atau 4 ya, ditambah open mic, ditambah open kamera gitu ya.
Jadi ada 4 software utama yang sering saya saya gunakan. Yang pertama, saya ulang lagi sebagai review, Open Camera, lalu adalah Audacity, yang ketiga adalah GarageBand, dan yang keempat adalah Vegas. Yang paling sering saya gunakan sebenarnya dan saya cukup nyaman di situ adalah saya combine antara GarageBand dengan Vegas. GarageBand sebagai input audionya, Vegas sebagai software editing secara keseluruhannya, seperti itu. Adapun kalau dadakan tadi ya, misalnya untuk nge-record voice over, ya pasti saya gunakan Vegas karena sekaligus editing ada di situ gitu. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Ini sebenarnya dari video yang awal tadi diambilnya dalam 1 hari, jadinya udah mulai gelap ini. Semoga ada manfaatnya. 4 video saya terkait dengan urusan-urusan teknis terkait podcast. Sekali lagi semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada saran ataupun pertanyaan ataupun apa teman-teman ingin saya membahas apa terkait dengan podcast, bisa tinggalin di komen. Sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.